Eho Pop gengs. Kejuaraan BWF World Tour Finals telah usai. Setiap sektor telah menentukan siapa aja pemain terbaik di dunia. Tidak ada satupun wakil Indonesia yang memenangi kejuaraan ini. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, penting untuk kita tahu apa itu BWF World Tour Finals. Mengecewakan, memang. Tapi untuk sedikit mengobati rasa kecewamu, mari kita lihat sorotan-sorotan apa saja yang terjadi selama ajang ini berlangsung. Sebelum itu penting untuk kamu tahu, turnamen ini hanya diikuti oleh 8 peserta yang diambil dari hasil klasemen masing-masing sektor. Selain syarat masuk dalam peringkat 8 besar, setiap negara hanya bisa loloskan 2 wakil untuk tiap sektor. Untung tidak untung masalah aturan ini. Sebagai contoh, karena Indonesia sudah punya 2 wakil dari sektor ganda putra dengan ranking lebih tinggi, pasangan Bakri tidak bisa tampil. Untuk itu Indonesia hanya bisa mengirim 7 wakilnya dalam ajang ini. Tapi untuk pertama kalinya skuad Indonesia bisa tampil di semua sektor di ajang BWF World Tour Finals. Kalau mau dibilang, ajang BWF World Tour Finals terkesan terburu-buru dan mendadak. Jadwalnya maju 1 minggu lebih awal dari sebelumnya. Padahal, belum cukup setahun turnamen Australia Open 2022 digelar. Masalah lainnya adalah pemindahan lokasi yang sebelumnya di Cina pindah ke Bangkok, Thailand. Menurut BWF, alasan dibatalkannya Cina sebagai tuan rumah ajang ini karena lonjakan COVID-19 di Cina. Tapi yang cukup menjadi sorotan adalah lolosnya Gregoria Mariska Tunjung di ajang ini. Dramatis karena sebenarnya posisinya hanya di posisi 13 ranking Race to WF World Tour Finals. Penyebabnya adalah Pusarla Venkata Sindhu mundur akibat cedera yang dialaminya. Tiket yang ia dapat setelah berhasil melaju ke semifinal Australian Open 2022 sekaligus karena Nozomi Okuhara yang juga berebut tiket harus tersingkir di perempat final. Meski lolos bukan karena poin sendiri, tapi Gregoria sukses mengukir sejarah. Selama 13 tahun terakhir belum pernah ada wakil Indonesia yang memenuhi syarat di kejuaraan ini. Sayangnya berada dalam grup neraka mengandaskan langkahnya untuk maju ke babak semifinal. Di laga terakhir, pertarungan Akane Yamaguchi dan Gregoria berlangsung sangat sengit. Rally panjang antara keduanya kerap terjadi di babak kedua. Sayangnya, cedera paha membuat Gregoria harus takluk dramatis 3 game. Yang bikin banjir pujian, Gregoria tetap menyelesaikan laga meski pincang. Selain kekalahan dramatis yang diderita Gregoria Mariska, pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga gagal di fase grup. Keduanya lolos karena di detik-detik terakhir, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida memilih mundur. Sebenarnya Apriani dan Fadia tampil sangat meyakinkan saat menghadapi musuh bebuyutannya, Perlitan dan Tina Ah Muralitaran di laga pembuka. Lebih miris lagi, sang juara dunia Aaron Chia dan So Woo-yik tumbang. Di laga pertama ia menjadi korban balas dendam oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Pasangan Malaysia ini hanya menang sekali melawan pasangan asal Denmark, Astrup dan Rasmussen. Sementara itu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto hanya bisa sampai semifinal setelah kalah dari wakil Cina, Liu Yuchen dan Chu Yuanyi. Permainan keduanya terlihat tidak konsisten dan sering melakukan kesalahan apalagi di poin-poin kritis. Hasil yang sama juga didapatkan oleh pasangan ganda campuran Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Menghadapi tuan rumah, keduanya harus takluk setelah bertarung ketat selama 3 game. Di ajang BWF World Tour kali ini ada kejadian yang sangat jarang terjadi. 2 wakil Indonesia, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting bertemu 2 kali. Di fase grup, keduanya saling berhadapan yang dimenangkan oleh Ginting dengan 3 set 2-1-6, 10-21, dan 9-21. Hasil undian semifinal kembali mempertemukan keduanya, dan lagi-lagi
Anthony Ginting menang lewat pertandingan rubber game dengan skor ketat 15-21, 21-11, dan 18-21. Perang juga terjadi dengan wakil Cina dua ganda putrinya, yakni Zhang Xuxian dan Zheng Yu, berhadapan dengan Chen Qingchen dan Jia Yifan. Unggul secara pengalaman dan ranking, pasangan Chen Qingchen dan Jia Yifan menang 2 set langsung dengan skor 21-19, 21-13. Nah, di laga final, Akane Yamaguchi sukses mengatasi perlawanan dari Tai Ziying dengan skor akhir 21-18, 22-20. Tapi Yamaguchi memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat ketat. Tai Ziying bermain ngotot sejak game pertama, tapi tekanan terus diberikan oleh Yamaguchi. Di game kedua, giliran Tai Zu yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Kejar-kejaran angka, rally panjang terus terjadi sampai di poin-poin krusial. Hanya saja Yamaguchi benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada Tai Zu untuk mencetak angka demi angka. Ini adalah kekalahan yang cukup menyakitkan. Padahal lolosnya ke partai final memberikannya kesempatan untuk memperoleh gelar keempatnya, sekaligus menyaingi rekor kemenangan Susi Susanti yang belum pernah terpecahkan sampai sekarang. Pasangan ganda putra Hendra Ahsan gagal memecahkan rekor 4 gelar juara dalam 4 keikutsertaannya di ajang ini. Rekor 100% kemenangannya harus kandas setelah takluk dari pasangan Cina, Liu Yuchen dan Oui Xuanyi. Hendra Ahsan sebenarnya sangat membuat repot pertahanan Cina. Pukulan keras Ahsan sampai membuat Liu dan Ou jatuh bangun. Di game kedua, Hendra Ahsan sempat tertinggal jauh. Tapi ketenangan keduanya membuat game kedua berhasil direbut. Saat poin menunjukkan angka 14-18, pukulan konyol Ahsan tidak bisa dikembalikan oleh pemain Cina. Di laga ganda putri, Chen Qingchen dan Jia Yifan memastikan gelar juara telah mengalahkan wakil tuan rumah Aimzard bersaudara. Tidak butuh waktu lama bagi pasangan Cina ini untuk memenangkan laga dengan 2 set langsung. Pukulan cepat dari Chen Qingchen tidak bisa diantisipasi oleh pemain ganda Thailand. Di sisi lain, Anthony Sinisuka Ginting gagal memberikan perlawanan yang berarti terhadap tunggal nomor 1 dunia Viktor Axelsen. Ginting harus takluk 2 game langsung dengan skor 21-13, 21-14. Trick shot dan netting andalan dari Anthony Ginting juga tidak mampu membuat repot Viktor Axelsen. Permainan cepat dan mematikan yang biasa dipakai oleh Ginting baru tercipta di poin akhir game kedua. Di momen ini, Axelsen terlihat sangat kerepotan. Sayangnya, permainan terbaik Ginting terlambat keluar hingga kembali takluk untuk ke-11 kalinya selama pertemuan keduanya. Di laga penutup, kejar-kejaran poin terjadi antara ganda campuran. Pasangan Cina Zheng Siwei dan Huang Yaqiong menuntaskan perlawanan pasangan tuan rumah Decapol Puafararunukroh dan Sapsiree Tairatanachai.